semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel taruh kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, taruh dari kalian yang keren, gaul dan funky ini, Mayanov. Kembali lagi di sini dan gue punya pengumuman buat kalian semua bahwa gue sudah bertaubat. Gue gak akan lagi vakum lama-lama. Gue berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dan konsisten upload buat kalian semua, para subscriberku tersayang. Kayak gue minta maaf yang sebesar-besarnya bulan lalu tuh kayak it's been a tough month for me. Jadi mungkin emang agak telat-telat dikit nguploadnya and everything, dan mungkin ada zodiak yang sempat nggak kebaca sama gue. Jadi kayak oke, bulan Oktober ini mari kita start new, start fresh. Gue akan bacain lagi seperti sedia kala. Jadi pembacaan kali ini sifatnya generalis seperti biasa. Bisa jadi resonate, bisa jadi biasa aja. Kalau misalnya kalian ngerasanya agak kurang resonate, nggak apa-apa, jangan dipaksain, karena sebenarnya memang yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita memiliki beberapa aspek zodiak dalam diri kita yang biasa disebut dengan sebutan birth chart. Oke? Jadi feel free untuk ngelihat video-video zodiak yang lainnya yang mungkin terdapat juga dalam birth chart kalian, kayak misalnya gue Scorpio Sun, Libra Moon, kayak gitu. Bisa dicek aja di birth chartnya kalian punya zodiak apa aja di sana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe dulu ya guys. Thank you. Yuk, sekarang kita masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya gue bacain peruntungan zodiak kalian para Taurus di bulan Oktober ini gimana sih. Jadi yang akan gue buka di sini adalah yang pertama, kehidupan secara umum untuk bulan Oktober ini gimana untuk kalian para Taurus. Kayak energinya gimana sih di bulan ini, apa sih yang kira-kira perlu kalian waspadai, atau apa kira-kira yang perlu kalian siapin, atau apa sih yang perlu kalian fokusin gitu. Kemudian kita akan lanjut ke karir atau studinya untuk kalian para Taurus, dan yang terakhir kita akan masuk ke percintaannya. Oke, kita mulai dari yang paling pertama dulu ya, dari kehidupan secara umum. Gimana sih buat Taurus di bulan ini? Oke, yang pertama kalian dapat kartunya Five of Swords, yang kedua ada Queen of Wands, dan yang terakhir ada Seven of Cups. Oke, jadi untuk kalian para Taurus yang gue lihat di sini, itu kayaknya ya temanya untuk bulan Oktober ini buat kalian itu adalah efisien. Nah, efisiennya gimana nih? Yang gue lihat di sini memang banyak kondisi-kondisi yang terjadi di bulan Oktober ini kayaknya agak di luar dugaan kalian. Ini bisa di berbagai aspek ya, bisa di aspek keuangan, bisa di aspek pertemanan, bisa di aspek keluarga, atau mungkin juga percintaan. Ini gue lihat karena gue tuh secara umum. Cuma memang kayaknya banyak hal yang bisa tiba-tiba terjadi yang unexpected, yang kayak kalian sebenarnya sini punya dua pilihan. Satu, mau dibawa stres, atau dua, mau dibawa santai. Ya, gue kan lebih saranin untuk kalian dibawa santai aja. Kenapa? Karena ya tadi efisien aja sama energi kalian gitu. Kira-kira kalau misalnya hal ini gue bawa serius, gue bawa stres, gue bawa capek, gue bawa pusing, worth it apa enggak? Inti itu sebenarnya kayak gitu. Karena emang sih banyak banget hal yang terjadi kayak di luar rencana gitu, atau kayak hal yang emang kalian, kayak tadi gue bilang, kalian gak expect ini bakal terjadi gitu. Dan banyak hal ini tuh sebenarnya perintilan kecil-kecil aja sebenarnya. Kayak kalau mau setiap hal lo ributin, kalau mau setiap hal lo bawa stres, lo capek doang, lo nggak efisien sama energi lo buang-buang tenaga untuk hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Karena emang ada banget dorongan yang gue di sini, ada banget dorongan untuk kalian jadi tanda kutip controlling. Kalian berusaha untuk mengontrol environment kalian sebegitu ketatnya, yang mana itu tuh sebenarnya hal yang emang impossible to achieve gitu. Yang ada malah bikin stres doang, jadi beban pikiran, bikin capek, dan nggak ada manfaatnya, nggak ada benefit yang kalian ambil dari situ, atau kalaupun ada sedikit sekali, nggak worth it gitu. Jadi it's a matter of choice. Di sini lebih banyak menyarankan untuk kalian para Taurus itu untuk dibawa santai aja, dibawa ketawa aja gitu, jangan dibawa stres
Oke, jadi itu untuk energinya secara umum buat kalian para Taurus. Kalau misalnya kalian ngerasa kemarin-kemarin kayak, aduh sumpah gue lagi capek banget, gue lagi on edge banget nih, gue kayak lagi senggol bacok banget nih ya, coba kalian tenangin diri dulu ya, tenangin diri dulu, berusaha untuk lebih chill, lebih santai ya. Kita masuk sekarang ke karir atau studinya untuk kalian para Taurus. Gimana sih kalau di bulan Oktober ini? Apakah ada yang perlu diwaspadai, atau apakah ada opportunity yang harus kalian aware gitulah ya sama opportunity ini? Oke, ini kenapa? Jadi untuk karir atau studinya, untuk Taurus kalian dapat kartu yang pertama ada Six of Pentacles, yang kedua Judgment. Oh, tadi ini kartu yang keluar gue lihat. Yang terakhir ada Six of Wands. Oke, kalian punya 2 kartu Six di sini. Kalau secara numerologi, angka 6 itu biasanya memang menggambarkan soal harmoni gitu. Dan ini ada kartu Judgment, kayaknya temanya lebih di arah sana, dimana emang kita itu tabur tuai ya, kita menuai apa yang kita tabur. Jadi kalau kita menabur kebaikan, mungkin nggak langsung kalian dapat hasilnya, cuman di masa depan nih itu ada kebaikan-kebaikan yang mungkin tumbuh yang bisa kalian petik. Nah, ini dalam konteks karir dan studi. Jadi emang in this case gue ngelihatnya di masa sekarang ini ya, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan nih ke orang-orang di sekitar kalian, misalnya kalian nolongin orang atau kayak doing people favors lah ya, itu tuh tanda kutip investment untuk kalian di masa depan. Kalau suatu hari nanti nih kalian ternyata kayak, oh ternyata gue butuh bantuan orang ini gitu, kayak ya tinggal return the favor aja, karena sekarang nih istilahnya kan nabung favor gitu loh. Jadi memang di bulan ini itu kalau dikaitin sama yang tadi dari energi secara umum ya, memang kan ada banyak pilihan dan dibawa santai aja, jangan dibawa gila gitu. Kalau yang gue lihat di sini memang kayaknya bisa jadi ada rasa keterpaksaan untuk kayak, duh gue tuh sebenarnya nggak mau bantuin lo, tapi yaudah lah, kayak gini, Scorpio lagi, Taurus yang gue kenal memang mereka itu cenderung sebenarnya keras kepala dan tapi mereka tuh nggak keras hati. Jadi kayak kesel sih, cuman emang tetap nggak bisa tuh terus tega sama orang tuh susah. Kayak Taurus yang gue kenal kayak gitu. Apakah itu memang traitsnya Taurusan? Gue kurang tahu. Mungkin kalian bisa kasih tahu gue di komen ya, kalian pernah Taurus. Cuman ya itu tadi, kebanyakan emang gue liat bukan yang tegaan gitu loh, yang emang ada orang susah banget tuh itu kayak enggak gue gak mau bantu lo, atau kayak pendendam itu enggak gitu Taurus tuh nggak kayak gitu. Nah jadi emang kayaknya ada orang-orang di dalam konteks karir dan studi di sini ya, yang mungkin sebenarnya pernah nyebelin ke kalian, pernah ngeselin, terus kayak tiba-tiba mereka muncul nih kayak, cuy bantuin gue dong gitu. Lo tuh sebenarnya ada rasa berat hati mau ngebantu, cuman kayak ya udahlah bantuin aja. Dan gue akan sangat suggest kalian untuk ya udah cuy bantuin aja, kayak you'll never know, kebaikan lo pasti dibales sama Tuhan. Entah itu lewat orang itu langsung, lewat orang yang lo bantu langsung, maupun lewat orang lain. Tapi percayalah bahwa setiap hal sekecil apapun itu tuh dihitung dan akan dibalas. Jadi baiknya memang kita melakukan hal-hal yang baik-baik gitu, kita menabur banyak kebaikan ya, karena gue liat banget ini akan ngebantu kalian banget di masa depan ya. Jadi bantuin orang, bantuin karirnya orang, bantuin studinya orang, jangan mempersulit orang lain ya, amit-amit. Kalau misalnya kita mempersulit orang kan amit-amit kita malah jadi dipersulit gitu loh di masa depan, jangan sampai kayak gitu. Karena itu tadi, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Oke, kita akan masuk ke percintaannya Taurus. Gimana sih percintaannya Taurus di bulan Oktober ini?
Apakah se-spooky bulan Oktober? Oke, untuk percintaannya, Taurus kalian dapat kartu yang pertama Nine of Wands, kedua kalian dapat Five of Swords, dan yang ketiga kalian dapat Ace of Pentacles. Wow. Oke, untuk kalian para Taurus yang single dulu deh ya. Kalian para Taurus yang single tuh tetap sama. Emang sumpah cuy, ini kayak memang energinya ya, kayak tema kalian lah ya di bulan itu, jangan dibawa gila gitu. Ya, jangan dibawa stres, jangan dibawa capek, jangan dibawa pusing. Karena kelihatannya emang ada potential lover untuk kalian para kenapa sih gue nyebutnya Scorpio mulu? Emang ada potential lover buat kalian para Taurus di bulan Oktober ini. Cuman ada rasa ragu untuk ngerti gak sih, kayak nge-grab opportunity tersebut, untuk mengambil opportunity tersebut ya, untuk ngefixin sama orang ini atau kayak make a move sama orang ini. Itu kalian ada rasa ragu, padahal sebenarnya orang ini tuh potensial dalam hidup kalian ya. Jadi kayak don't think, just do. Oke? Itu terutama gue utarakan untuk kalian para Taurus. Sumpah kenapa gue salah ngomong terus. Untuk kalian para Taurus yang single. Sedangkan untuk kalian para Taurus yang sudah berpasangan, gue lihat di sini kalian balik lagi ya, tetap jangan dibawa gila ya. Kenapa? Kalian harus lihat prioritasnya, bahwa kayak penting gak sih gue berantem atau lebih penting hubungan gue ya. Jangan sampai, istilahnya nih ya, jangan sampai lo menang suatu perdebatan tapi lo kehilangan orang itu secara keseluruhan ya. Diatur prioritasnya, jangan dibawa capek, jangan dibawa stres. Kalau misalnya kalian ngerasa sumpah ini gue mau naik pitam, gue bakal marah ya, namanya juga orang ya, mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kalian gak bisa nahan emosi, atau kayaknya gue bakal flip nih, kayak gue bakal murka nih segala macem. Lebih baik kalian take some time off dulu, lebih baik kalian menjauh dulu, tenangin diri dulu, ketimbang kalian sampai kesebut nih ucapan-ucapan yang sebenarnya kalian nggak serius tapi udah nyakitin hati orang. Jangan sampai kayak gitu ya. Gitu. Jadi pastiin kalau misalnya ada perdebatan, pastiin kalau misalnya lagi tiba-tiba nih ada argumen-argumen, kalau kalian ngerasa I'm not in the right headspace, gue nggak lagi dalam pikiran yang benar, gue nggak lagi dalam kondisi yang gue bisa berdebat atau berdiskusi atau berargumen kayak gitu, mendingan lo bilang ya nanti dulu, daripada gue nyakitin hati lo. Karena bisa banget nih keluar dari mulut lo yang enggak ya. Jadi hati-hati di situ. Pastiin kalian kalau ngejalanin apapun dengan kepala dingin, dengan tenang gitu ya, terutama untuk kalian para Taurus yang punya pasangan. Oke, jadi itu tadi sekaligus menutup reading kita untuk bulan ini untuk Taurus. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah kata, yang mana kayaknya gue banyak banget salah kata di sini. Mohon maaf. Kalau misalnya kalian suka dan kalian ngerasa bermanfaat nih gue nonton sini, bolehlah kalian like, share, comment, subscribe sebagai bentuk dukungan ke gue. Terima kasih sebelumnya. Thank you and have a nice day. Terima kasih, thank you. Tapi have a nice day.